pada siang hari ini. Tadi sebelum diskusi ini dimulai, ada Bro Desem yang dia coba sharing pengalamannya mungkin dalam usaha-usaha untuk mengenal pencariannya tentang Tuhan, ya kan. Dia juga konon katanya mengacu kepada Bro Girsang. Apa yang dialami Bro Desem itu juga pernah saya alami, dan juga mungkin banyak juga di antara kita yang pasti mengalaminya. Bro Desem, kalau boleh, karena ini sudah semakin banyak orang yang mendengarkan, coba sharing lagi dan juga bisa dilontarkan supaya semakin banyak orang mungkin yang bisa nanti juga memberikan tanggapan atau pendapatnya. Silakan Bro Desem. Ya, terima kasih ya untuk ruang dan waktu yang diberikan agar lebih sistematis dan lebih terstruktur, maka saya mohon izin agar lebih baik saya sampaikan juga dengan historikalnya. Ya, berawal dari sebuah tragedi hidup di awal 2013, saya mengalami gejolak kehidupan dikarenakan ada serangan metafisik kepada saya. Nah, serangan metafisik ini dibawa kemanapun tidak akan pernah tuntas dan tidak akan pernah lulus. Begitu kata mentor saya pada saat itu. Mentor saya pada saat itu adalah seorang dosen bahasa. Lalu saya dalam pencarian saya harus kemana? Saya sudah menjumpai berbagai macam jenis aliran, termasuk karismatik, Lutheran, Katolik. Ya, maksud saya itu yang saya masuk alirannya. Dan sampai saya pernah terjebak juga apa itu okultisme. Nah, semua itu saya alami dan saya sangat sulit untuk menemukan solusi atas hidup saya itu. Di akhir 2013 saya memutuskan untuk meninggalkan kota kesayangan saya, kota kelahiran saya yaitu Siantar, untuk belajar teolog dengan cara bersabbatical year. Artinya saya 1 tahun penuh tidak menyentuh dunia luar. Handphone saya letakkan, bahkan saya jual supaya saya tidak bisa gunakan. Gitu. Saya tidak ada hubungan sama dunia luar. Tiap hari pagi, siang, sore, malam hanya baca Alkitab. Hanya itu yang kami kerjakan. Mentor saya pada saat itu Liu Jeffrey Junaidi yang mempunyai karunia profetik, melihat semua apa yang saya alami. Nah, saya diperkenalkan dengan ajaran Kristen yang baru, yaitu profetik. Saya melihat semua itu terang benderang. Ayat Alkitabnya semuanya jelas, tegas, terukur, sistematif, masif bahkan. Saya sangat kaget dan heran bahwasanya ada orang di dunia ini yang hidup yang mempunyai karunia profetik. Jujur saya latar belakang HKBP, mendengar kata profetik itu sangat luar biasa canggung, aneh bagi saya. Nah, ini menjadi dilema atau menjadi sangat serius dikarenakan apa? Dikarenakan saya tahu firman pada saat itu. Saya sudah belajar firman, saya sudah baca Alkitab, saya sudah puasa Daniel, puasa Esther, puasa yang lain juga bahkan saya diajarin. Tapi anehnya masalah tidak tuntas, masalah tidak selesai. Saya masih dapat gangguan metafisik, yaitu ada roh-roh yang tidak saya berkenan. Saya baca firman, ya roh yang ada padamu lebih besar dari roh manapun, apapun di dunia ini. Iya, roh yang ada padamu berasal dari Allah. Ya, saya tahu itu. Dan saya imani itu. Tetapi kok luar biasanya, kok saya nggak bisa punya kuasa menolak, nggak bahkan, let's say nggak menolak atau mengusir. Saya tidak permasalahkan yang dari luar. Kalau dari luar, saya gampang aja tengking, usir dalam nama Yesus, selesai, kayak seperti saya dulu. Tapi masalahnya jika ini dari diri saya sendiri. Kenapa saya katakan ini dari diri saya sendiri? Saya udah baca Alkitab, udah penyembahan, sudah ini kok ada timbul niat untuk bunuh diri pada saat itu, 2013, 10 tahun yang lalu. Lalu saya sampaikan kepada guru saya, guru, master, grandmaster saya panggil. Kita kan pakai bahasa Inggris.
Kebetulan dia lulusan dari Inggris dan teologi yang dia bawa adalah dari Inggris. Saya adalah sastra Inggris. Dan kami berbicara, jawaban beliau adalah cuma itu. Kalau kamu mau membunuh Tuhan yang ada dalam dirimu, maka bunuh diri aja. Saya akan tidak menghalangi. Tapi kalau kamu memang nggak percaya ada Tuhan pada dirimu, ya. Tapi kalau kau percaya, terserah kau. Nah, ketika dia jawab begitu, saya mundur. Saya percaya ada Tuhan dalam diri saya. Nah, seiring berjalannya waktu terjadi gejolak. Di mana ada gejolak internal, ternyata anak-anak Tuhan itu, pelayan Tuhan itu yang sudah tiap hari berpuasa, berdoa, melayani Tuhan, baca Alkitab, kemudian ngajarin merawat panti jompo, merawat anak yatim dan piatu, ternyata gejolaknya luar biasa, lebih jahat, lebih sadis daripada yang konvensional. Saya diusir dari tempat itu. Saya lebih enak pakai bahasa itu, lebih singkat. Saya diusir dari tempat itu dikarenakan saya dianggap orang bebal, tidak mau patuh aturan. Nah, padahal saya adalah orang paling patuh dan paling takut dengan aturan. Saya merasa kepahitan, saya keluar, lalu saya ambil sekolah teologi kembali. Saya ambil sekolah teologi di STT GBI, di sekolah jarak jauhnya di Taman Elang, Tangerang. Nah, di situ setelah saya belajar 6 bulan, saya paksakan, tanda kutip saya paksakan, diri saya harus keluar dari masalah ini. Lalu saya tanyakanlah pertanyaan yang sama kepada dosen-dosen kami. Lalu saya katakan, lalu statement beliau berkata, jika engkau datang ke sekolah teologi ini untuk menemukan solusi atas hidupmu, engkau salah. Ini nggak ada solusi di sini, nggak ada tempat untuk itu, nggak ada jawaban untuk itu. Dengan kepahitan saya berencana kapan saya pulang, kapan saya keluar dari sini. Nah, ini bukan suatu kebanggaan bagi seorang Desem Sianipar yang pernah mengecap 8 kali kuliah. 2 kali ambil S2, tapi semuanya gagal. Hanya 1 kali yang berhasil, yaitu S1 sebagai guru. Nah, kegagalan inilah yang membuat saya sangat miris dengan diri saya sendiri. Kenapa saya punya mentor, punya senior, bahkan punya mendengar kesaksian yang luar biasa bagus, yang luar biasa berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya tidak bisa ikutin? Kenapa hidup saya tidak bisa berubah? Kenapa serangan itu selalu muncul? Saya senantiasa diintimidasi dengan itu. Loh, kan saya punya roh yang lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Saya tahu firman, bahkan saya khatam. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah berulang-ulang baca. Tapi kok saya seperti ini? Saya Kristen seperti apa sih? Ini yang membuat kegerahan luar biasa pada diri saya sendiri. Kok saya ini pengikut Kristus yang menjadi batu sandungan nantinya di antara pengikut Kristus. Ini yang paling saya takutin. Lalu saya doakan pada Tuhan. Tuhan, jika karena aku seorang disesatkan, jadilah seperti Alkitab berkata, lebih baik batu kilangan diikatkan ke leher saya, lalu dibuang ke laut, daripada saya menyesatkan orang. Dari mulai situ, kalau secara kapasitas dan kapabilitas, menurut kawan-kawan saya sudah berapa kali naik mimbar, saya turun mimbar. Saya tidak mau melayani Tuhan, tidak mau memimpin pujian, saya tidak mau berdua syafaat lagi, karena apa yang saya lihat itu sangat-sangat membuat saya gerah. Kenapa diri saya sendiri pun saya tidak bisa ubah, tidak bisa selamatkan. Wah, ini menjadi momok yang menakutkan. Sedikit referensi, di saat yang bersamaan, di saat saya bergumul, saya tahu rencana Tuhan, termasuk tsunami yang di Banten. Saya sampaikan itu juga kepada pendeta di GKI Cikarang. Saya sampaikan berapa jumlah korbannya, kapan kejadiannya saya jelaskan. Itu bulan Agustus saya sampaikan, Desember kejadian. Nah, saya juga tahu atas kejadian-kejadian yang lain. Tetapi karena saya terintimidasi dengan diri saya sendiri, saya aja masih belum beres dengan diri saya sendiri. Saya merasa saya gagal mempertaruhkan iman. Beberapa waktu yang lalu, saya men-WA beberapa petinggi gereja, termasuk GPDI, GBI, dan beberapa aliran lain. Saya tanyakan, kenapa saya harus mempertahankan, memegang teguh iman saya? Ini yang mungkin saya memohon dari Bapak Pendeta, narasumber, dan teman-teman, ataupun Bapak yang lain, mohon bantu saya, tolong saya, supaya saya pada rel firman Tuhan itu.
Saya ingin terus ikut Tuhan Yesus itu sampai mati. Itu keinginan saya. Satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku adalah aku berkenan di hadapan Tuhan. Hanya itu cita-cita hidupku. Hanya itu, tiada yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Desem. Bapak, Bro sekalian, Bro Desem telah memberikan satu sharing apa yang dialami dalam kehidupan pribadinya, dan dia juga berharap ada di antara kita yang mungkin pada saat ini mendengarkan bisa juga memberikan semacam pandangan, masukan, atau juga sharing pengalaman yang tentunya bagaimana bisa membantu apa yang sedang terjadi dalam diri Bro Desem. Silakan bagi bapak-bapak yang terpanggil, tergerak untuk bisa menanggapi. Dari mulai pembicara, Bro Sonda, atau siapa nih? Oke, ya. Kita kembalilah. Kadang-kadang kita seringkali melihat sepertinya itu sesuatu yang baik gitu ya. Baca Alkitab tiap hari, berdoa, puasa, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi Yesus mengatakan gitu ya, kamu membaca kitab suci, apakah dengan membaca itu kamu mendapatkan kehidupan, istilahnya gitu. Banyak orang berdasarkan membaca mengatakan mendapatkan kehidupan. Baca puluhan kali, tapi tetap hatinya sepertinya kosong. Misalkan ditanya mengenai hal-hal tertentu, nggak bisa paham menjelaskannya karena membaca tanpa pengertian. Seringkali Paulus mengatakan membaca tanpa pengertian, tanpa pemahaman. Tapi Yesus katakan, kamu membaca kitab suci bahwa engkau menyangka bahwa di situ mendapat hidup kekal. Tapi aku katakan padamu, engkau hidup kekal itu datanglah kepadaku. Datang kepadaku. Jadi memang kehidupan itu bukan kita belajar di STT, baca kitab suci, melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas rohani sehingga kita diterima oleh Yesus. Mesti dibalik pemikiran kita. Seringkali pandangan umum melakukan berbagai macam aktivitas rohani, doa, puasa, baca kitab suci, pelayanan, dan lain sebagainya, sehingga Yesus berkenan. Bukan itu, datang terlebih dahulu kepadanya. Nah, sepertinya kalau kita mau lebih lihat lagi, datang kepada sampai memperoleh hidup itu. Nah, kalau sudah sampai memperoleh hidup itu, baru kita dapat hidup di hidup yang diberikan itu, beres. Gitu. Jadi, jangan hidup karena kata-kata orang seperti Ayub. Kita seringkali dengar dari orang begini, begitu. Selidiki sendirilah sampai menemukan Kristusnya pribadi itu. Pribadi itu yang ada di hidup kita, karena dia juga yang pada 2000 tahun yang lalu mengatakan dia yang membuka pikiran-pikiran kita. Kalau dia ada di dalam kita bersama dengan kita, dia yang membuka. Bukan kita yang belum memperoleh hidup itu membaca, menafsirkan, melihat sampai kita katakan kita mengerti. Gitu. Kita harus dihidupkan terlebih dahulu, datang kepada dia dahulu, barulah kita memperoleh hidup itu. Itulah hidup itulah nanti akan memimpin kita. Kalau tidak sebelumnya, ya kita mati. Dengan yang mati, hidup tapi mati. Kita mempelajari Alkitab, melakukan aktivitas rohani, tetap saja mati. Mati tetap. Ya harapannya. Jadi ini pilihan-pilihan itu yang harus kita lihat, yang mana sebenarnya yang Yesus inginkan. Bukan yang kita inginkan berdasarkan dari apa yang orang-orang seringkali katakan gitu. Nah ini kadang-kadang ya, ke dianya terlebih dahulu lah. Jangan melakukan segala macam agar supaya kita berkenan pada dia, supaya kita dikatakan mengakui dia sebagai Tuhan dengan melakukan berbagai macam. Tapi apa yang dia katakan itulah kita terima. Ya diberikan hidup.
bukan nanti-nanti. Sudah sekarang ini, jangan disangkal. Kamu, pelanggaran-pelanggaranmu, dosamu, sudah aku bereskan. Sudah. Bisa nggak lihat ini gitu. Itu sebenarnya kehidupan itu. Nah, nanti dengan berjalannya ini, kita melihat bahwa tuntunan dia akan membereskan satu persatu di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang membereskan. Manusia yang mati tidak bisa membereskan kehidupannya untuk supaya berjalan di dalam hal rohani. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dihidupkan bersama dengan dia itulah dikatakan sudah mengampuni dosa kita, pelanggaran kita, hidup bersama dengan dia. Inilah yang pada akhirnya membawa kehidupan kita berjalan sesuai dengan maunya dia. Terbuka perlahan-lahan, perlahan-lahan. Terbuka rahasia-rahasia perlahan-lahan. Kalau tidak, manusia yang mati dia akan menemukan. Tidak akan. Jadi ya, tiap hari bicara dengan pribadi itu, resapi apa karya-karyanya. Melalui karyanya kita tinggal melihat, menikmati, dan hidup di situ. Bukan melalui berbagai macam aturan segala macam kita lakukan agar supaya kita memperoleh hidup itu. Jangan terbalik, gitu. Kalau terbalik ya itulah banyak orang melakukan terbalik tapi tetap hatinya kosong. Tetap kok Tuhan gak nolong saya. Loh kok saya masih punya keinginan bunuh diri. Saya kan sudah baca Alkitab, sudah belajar di teologi, belajar ini, belajar itu. Kepada dianya lah pererat, hari demi hari, demi hari, demi hari. Satu kesatuan dengan dia, itu yang dia inginkan. Aku di dalam engkau di dalam aku, sehingga berbuah. Di dalam hidupan kita, kita semakin melihat. Kalau tidak, ya itulah. Hanya keinginan-keinginan saja yang tidak akan terwujud di dalam hal rohani. Sepertinya kita berjalan di dalam kerohanian. Sepertinya. Tetapi kita menyangkal. Pelanggaran dan dosa saja kita masih menyangkal. Kalau Tuhan di dalam saya di dalam dia, saya katakan saya masih berdosa, saya menyangkal keberadaan dia. Menyangkal keberadaan dia. Menyangkal salibnya lagi. Menyangkal karyanya yang dia sudah lakukan. Nah, sampai di mana pemahaman kita menerima dia seutuhnya. Ini yang harus terjadi di hidup kita. Barulah kita bisa berjalan. Melihat. Oh ya, saya harus gini. Oh iya, sebenarnya Tuhan inginkan saya ini. Nggak akan ada timbul keinginan untuk bunuh diri lagi. Nggak akan timbul dalam pikiran kita berbuat yang tidak-tidak. Orang berusaha sekuat tenaga berbuat baik supaya mendapatkan hidup kekal. Berusaha. Bahkan dia katakan masih akan binasa. Setelah kita mengerti bahwa itu sudah diberikan, wow, bersyukur bro. Nggak akan kita yang tadi berusaha sekian sekuatnya, mati-matian. Sudah diberikan. Apakah iya kita memperbuat yang tidak-tidak lagi? Enggak lah, gitu kan. Nah itulah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Suhanda. Barangkali ada yang lain yang juga tergerak untuk ikut sharing mengenai apa yang Bro Desem tadi sampaikan. Saya berikan kesempatan. Pak Yohanes. Iya, silakan Bro Dudi. Langsung aja lah. Ini saya mampir dulu sambil nyetir soalnya. Brother Desem. Iya, saya dengar. Brother, Anda itu kayak kapal perang yang kuat gitu loh sebenarnya ya. Jadi itu yang mesti dipahamin. Cuman sayangnya kapal itu nggak punya jangkar. Sekuat apapun kapal, kalau nggak punya jangkar, mau berlabuh dimanapun akan larut sendiri, akan hanyut. Itu brother. Ya. Nah, saya cuma ngomong satu aja. Anda itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu pahamin. Karena Anda tuh kuat sebenarnya. Nggak ada orang yang punya komitmen mau tahun nggak pegang HP, menghilang dari dunia, Anda udah lakukan. Gitu kan, brother? Anda doa Esther,
puasa Esther dan sebagainya udah lakukan semua. Ya punya karunia juga lah katanya kan. Iya. Seperti itu kan. Iya. Nah, satu hal aja, ya, Anda tuh berkenan di hadapan Tuhan. Dengar nggak? Anda berkenan di hadapan Tuhan sampai kapanpun. Ya, itu jangkar yang kuat, itu harus dipahamin. Ya, masalah metafisik, masalah apa tuh nggak ada apa-apanya. Ya, saya tahu lah, saya hidup di Kalimantan, masalah metafisik itu nggak ada apa-apanya. Selalu ada penawarnya, ya. Selalu ada penangkal terhadap hal yang itu, mau dimanapun. Nah, penangkal Anda cuma satu. Anda berkenan di hadapan Tuhan sampai kapanpun. Ya, nah, pengertian berkenan di hadapan Tuhan, Anda kepleset, jatuh ke got, Tuhan tetap angkat Anda, tetap buat Anda bersih. Ya, jangan pernah ngerasa tertuduh lagi. Itu brother. Jangan kecewa nyari orang pasti akan kecewa. Gak bakal berkenan di hadapan Anda, ngomong apa orangnya. Ya, cuma satu aja jangkarnya, Tuhan berkenan terhadap Anda. Itu brother. Kemarin waktu itu di Fatfat Bekasi saya pikir datang, ternyata udah datang balik lagi katanya. Iya, saya udah nyampe di restoran Fatfat, tapi karena ada tugas yang sangat urgent, saya harus putar balik lagi. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting itu ya. Ingat brother harusnya jangkar. Kalau nggak berlabuh dimanapun akan hanyut lagi. Iya. Berarti saya harus cari jangkar sekarang ya? Sudah ada, bukan cari jangkar. Sudah ada, jangkar. ya. Oh gitu. Oh gitu. Iya, jangkarnya itu. Tuhan Nah, berkenan itu. terhadap Anda. Udah itu harus dipahamin gitu loh. Itu mengalahkan segala sesuatunya. Mau metafisik, mau apapun, mau segala macam. Kalau Anda tahu Tuhan berkenan terhadap Anda, udah itu jangkarnya udah ada. Udah 2000 tahun yang lalu. Itu ya brother ya. Ya, thank you. Ya. Jangan cari jangkar lagi ya. Sayang kapal yang begitu kuat tapi nggak punya jangkar, sisa juga hanyut kemana-mana nanti. Itu ya brother ya. Thank you. Saya selalu ngertiin brother lo, dari kemarin saya cariin tuh, dari pertama saya ngeliat waktu pertama join di Zoom. Terus di Fatfat ini juga. Saya hadir, tapi saya dipanggil secara paksa oleh orang karena ada yang ya. Nggak masalah. Yang penting jangkar Anda udah ada 2000 tahun yang lalu dan tidak akan lepas dari Anda bahwa Tuhan berkenan terhadap Anda. Itu ya brother ya. Thank you. Ya smile lah, ketawa lah. Kehidupan ini nggak diundang aja masalah datang. Gitu ya brother. God bless. Ya, thank you. God bless. Oke, terima kasih Bro Dudi. Siapa lagi barangkali yang ingin memberikan pendapat atau sharing? Ya, oke. Bro Desem. Ya. Sebenarnya hidup ini indah, mudah gitu. Jadi begini, sebenarnya dalam kehidupan kita ini dari kecil ya, kadang-kadang banyak orang berkata apa di dalam kehidupan kita, dan kita percaya dengan omongan-omongan itu. Ini yang repot nih. Kadang itulah yang masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang. Nah ini banyak sekali. Jadi alam bawah sadar kita itu kalau kita nggak kuat, dia bisa keluar gitu ya. Jadi kita nggak tahu dari kecil, kadang-kadang dengerin orang ngomong apa, ini apa, hingga dia terekam dalam alam bawah sadar. Nah untuk itu, ya ini tadi yang sudah benar semua disampaikan teman-teman. Dan kita sudah belajar firman. Tapi ingat, mau baca firman itu 10 kali pun, berapa kali pun, kalau Tuhan tidak buka pikiran kita. Nah ini penting ini. Ini penting sekali ya. Banyak orang baca Alkitab, ya, maupun itu orang M menyerang kita, membaca Alkitab puluhan kali dia untuk menyerang, ya. Kemudian kita juga baca Alkitab hanya karena perintah pendeta kita. Kamu harus baca Alkitab tiap hari, harus begini, harus begitu, gitu. Dan itu banyak terjadi. Jadi begini, kalau kita tidak menangkap dalam arti gini ya, memiliki relasi. Nah, saya mau katakan relasi lah ya. Relasi di mana sebenarnya Tuhan ada di dalam kita. Nah, ini harus ditangkap ini. Coba kita renungkan dalam hidup.
kita ini semua harus merenung. Merenungnya apa? Kita bertanyalah pada diri kita. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah, forward, ya forward. Tuhan bikin kita ada di bumi ini, gitu ya. Tentu ada maksud besar dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita ngerti gitu. Apapun sebetulnya agama kita loh ya, apapun suku bangsa kita. Sebenarnya untuk apa kita ada di bumi? Tuhan punya maksud besar dalam kehidupan setiap manusia. Setiap manusia. Di mana akhirnya saya bisa menemukan yang paling luar biasa itu adalah ada Tuhan di dalam setiap orang sebetulnya. Ya, ada Tuhan. Ada roh Tuhan, ada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak menyadarinya, maka yang hidup diri kita. Ya. Kalau kita tidak menyadarinya bahwa di dalam kita ada Tuhan, kita tidak punya relasi sama Dia, kita mengabaikan keberadaannya di dalam kita. Maka yang hidup itu adalah diri kita. Walaupun baca firman, baca firman, tapi tidak menyadari karena merasa Tuhan itu masih jauh. Tuhan masih di langit. Yang ada cuma Roh Kudus, Tuhan masih di langit. Nah, kalau kita sering berkata begitu, artinya apa? Kita tidak ada yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan itu cuma ritual. Ritual hanya mengharapkan Tuhan sayang kita. Gitu ya. Kita cari perhatian Tuhan. Nah, ini menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Jadi, hidup kita, Tuhan udah tuntut kita apa sih? Dia bilang, yang Tuhan mau apa? Menyembah Dia, memiliki relasi sama Dia dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Dalam roh dan kebenaran. Jadi, every moment in your life, sesaat, setiap tarikan nafas kita itu menyatu dengan Dia. Ini penting sekali. Makanya tidak heran, Bro Desem, katakan di 2 Korintus 13 ayat 5. Karena ujilah dirimu. Nah, everyone, kita harus menguji diri kita. Selidikilah dirimu. Apakah engkau tidak tegak dalam iman? Dalam Kristus itu yang dikatakan tadi sama Bro Dudi Jangkar itu tadi. Sang Jangkar tadi. Apakah engkau tidak tegak dalam Kristus itu? Sang Kristus itu yang kita kagumi, yang integrasi kita dengan telah hidup di dalam kita, setiap kita. Ujilah dirimu. Apakah Kristus ada tidak dalam kita? Nah, kalau tidak, ya pasti kita tidak tahan uji. So, menghadapi segala macam apa ini kita nggak bisa. Kalau Kristus nggak ada dalam kita. Nah, ini penting sekali menangkap kebenaran bahwa kita telah bersatu dengan Dia, memiliki relasi dalam roh dan kebenaran. Bukan, nah ini kita kadang-kadang salah. Kita kadang-kadang diramu dari gereja disuruh doa puasa. Kita harus ngerti dulu apa itu maksud doa puasa. Ini harus ngerti ini. Kita harus mengerti sebelum salib dan setelah salib. Sebelum salib itu banyak doa-doa puasa. Sebelum salib ya. Artinya apa? Puasa itu apa puasa? Puasa itu adalah mengharapkan Kristus, Mesias datang. Mengharapkan Tuhan datang. Itu puasa itu artinya. Maka murid Yesus nggak pernah puasa. Kenapa? Karena dia bersatu dengan Tuhan. Dia bersatu terus dengan Kristus. Jadi kalau kita berpuasa apa? Puasa apa yang kita maksud? Gitu. Karena berpuasa itu menantikan Tuhan. Mengharapkan Tuhan datang. Gitu. Jadi bukan karena puasa itu terus kita ini. Karena kita nggak ngerti konteksnya. Perjanjian lama orang puasa itu karena mengharapkan Mesias datang, Mesias turun, gitu. Jadi kita yang sudah bersatu dengan Dia, nggak penting puasa karena Anda sudah bersatu dengan Dia. Kalau puasa itu karena ingin nguruskan badan, perutnya kebesaran, mau cek darah, itu puasa iya. Tapi kalau mau bilang dekat sama Tuhan, puasa sudah tidak tepat dalam konteks Alkitabiah ya, nggak tepat lagi. Kenapa? Kalau kita puasa karena mengharapkan Tuhan, berarti kita tidak unity dengan Dia. Ya, kita tidak bersatu dengan Sang Tuhan itu sendiri.
while we are unity with Him, ya kita ya sudah miliki relasi intim dengan Dia. It's not karena saya puasa, saya begini, enggak lagi. Tuhan tuh tidak menuntut kita yang macam-macam. Itu loh, ini harus ditangkap ini, bro. Ya, bro Desem. Tuhan tidak menuntut kita dalam kehidupan kita macam-macam. Dia mau seperti Efesus 2 ayat 10 katakan. Ya, kita buatan Allah diciptakan di dalam Kristus. Nah, tangkap ini, bahwa kita telah diciptakan menjadi manusia baru di dalam Dia. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu Kristus. Yang dipersiapkan Tuhan, yaitu Kristus sebelumnya. Untuk penebusan kita. Nah, kita sudah hiduplah di dalam Kristus itu. Nah, itulah yang Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Nah, manakala Kristus hidup di dalam kita, kita menghidupi pekerjaan baik yang Tuhan lakukan itu, maka selanjutnya apa? Tuhan yang hidup itu di dalam kita, Dialah yang terekspresikan. Tuhan yang hidup di dalam kita itu yang mengalir day by day in your life. Nah, itu gitu. Bukan karena kita yang hebat, no. Karena Kristus yang ada di dalam kita itu yang mengalir. Kira-kira begitu, bro. So, be happy in your life. Do the best. Apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan, terutama bagi keluarga, istri, anak-anak, dan dalam tugas, dimanapun Bro Desem dipercayakan, do the best in your life. Berikan yang terbaik. Dari situlah kita akan mendapatkan, bukan cari reward ya, bukan. Tapi happiness in your life. Itu akan datang. Thank you. Terima kasih, Bro Girsan. Luar biasa. Jadi saya juga coba memberikan pandangan pendapat saya mungkin dari sudut yang berbeda. Saya ini orangnya paling praktis dan juga paling logis lah. Pertama, bagi saya tujuan utama itu yang kita ramein itu Alkitab ditulis, dibukukan, dikanonisasi, kanonnya udah ditutup atau belum ya kan? Itu nomor 6 lah. Nomor 1 sampai 5-nya itu Pancasila. Tetapi intinya kalau saya bayangkan tujuan utama Alkitab itu untuk memberitakan Yesus. Intinya dulu kan, untuk memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mesti ada alat dan sarananya. Jadi Bro Suwanda juga udah pernah saya dengar bahwa itu semua tuh menceritakan, menginformasikan pengenalan akan siapa itu Kristus. Tetapi Kristus yang diberitakan, yang sampai ke kita, itu Kristus yang hidup sudah dalam rupa roh. Ya kan? Jadi kemudian kita juga mesti tangkap siapakah kita di mata Kristus, ya kan? Apakah kita sudah dijangkau? Dan Bro Girsang itu benar, ya, bahwa Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus, itu yang mengatakan Kristus, bukan kita yang menyatakan. Kemudian juga Paulus menegaskan kan rahasia yang telah ada berabad-abad, ya kan, bahwa dia telah ada, dia di dalam kita. Tetapi kan belum ada yang memberitahukan. Karena itulah Alkitab untuk memberitahukan gitu kepada kita bahwa sesungguhnya dia sudah di dalam kita. Masalahnya adalah tantangan terbesar, percayakah kita? Kan itu aja. Ya. Dan Kristus itu diberitakan dalam rupa roh, dia itu juru selamat, ingin menyelamatkan tuh manusia sejak manusia ada di dunia gitu loh. Kalau memang ditunggu setelah mati, nggak usah capek-capek dia datang ke dunia itu kan. Lalu iman, seringkali dulu aja saya seringkali terkecoh. Iman Katolik, ya kan, iman, begitu gampang kita mengucapkan. Tapi sekali lagi baliknya kita ke Alkitab. Apa itu iman menurut Alkitab kan? Di Ibrani lah, saya kira hafal semua lah. Iman adalah dasar ini loh dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang kita kuat. Jadi bagi saya iman itu yaitu Kristus itu sendiri. Kristus adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Dan itu pula tujuan utama Injil diberitakan untuk bagaimana kita percaya bahwa memang Kristus sungguh ada di dalam diri kita. Yang terakhir, mungkin agak masuk, misteri terbesar. Ini juga saya seringkali mempertanyakan, tadi Bro Girsang juga udah. Kenapa Tuhan menciptakan kita manusia gitu? Kenapa dia begitu sayang kepada kita? Menyelamatkan manusia untuk apa? Pasti dia punya rencana besar. Dan dalam konteks yang paling sederhana, saya selalu menyatakan justru melalui manusia itulah Tuhan ingin menyatakan dan dinyatakan ada.
Kalau tidak ada manusia, siapa yang akan menyatakan? Ya ada kan. Dan juga bagaimana dia bisa dinyatakan ada. Dan ini juga kan secara itu kan udah juga di Alkitab kan udah ada. Manusia dihembuskanlah nafas. Yang saya kira bukan nafas lah, roh Tuhan itu sendiri. Kalau kemudian juga kenapa Tuhan datang dalam rupa manusia, itu kan kita juga sebetulnya sudah tahu itu ya logikanya. Kenapa dalam rupa manusia, ya kan Yesus itu kan jasmani manusia tapi rohnya roh Allah. Tetapi hari ini kitalah manusia-manusianya. Dan hari ini pun kita harus percaya bahwa roh Tuhan telah ada di dalam diri kita. Jadi yang nggak gampang adalah kitanya harus mati, membiarkan ya roh Tuhan itu yang hidup dalam diri kita, biar mengalir aja apa yang akan kita lakukan. Karena logikanya kalau kita sudah sampai kepada keyakinan Tuhan di dalam kita, ya kita udah nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kekhawatiran. Yang maha kuasanya ada di dalam diri kita kok. Ya kan, juru selamatnya udah tinggal di dalam diri kita. Gitu. Jadi apa? Ya kita tinggal menikmati aja hidup yang dia berikan. Yaitu dia yang hidup di dalam kita. Saya kira itu dulu pendapat dari saya. Silakan kalau ada yang lainnya ingin memberikan sharing pendapat, dipersilakan. Itu ada Pak Tommy. Mungkin mau tambahkan atau apa Pak Tommy? Ya, Pak Desem mau tanya aja, boleh cerita lebih detail serangan metafisik itu seperti apa kira-kira dan kapan selalu datangnya, waktu kondisi Pak Desem lagi ngapain? Ya, terima kasih. Ya, serangan metafisik yang saya maksud adalah seperti ini. Berawal dari sebuah keyakinan dan berawal dari sebuah iman yang digiring, yang saya imani oleh Roh Kudus itu sendiri. Satu ketika saya berdoa dan surga terbuka, akan terdengar dramatisir, tetapi memang inilah fakta yang tidak bisa saya pungkiri. Dan itu adalah yang saya sampaikan adalah fakta yang saya alami. Lalu saat saya berdoa itu, surga terbuka dan roh saya keluar dari tubuh saya. Saya lihat roh saya melihat tubuh saya dalam keadaan sujud dan berdoa. Awalnya saya nggak percaya itu adalah roh saya dan tubuh saya. Itu terjadi pagi hari ketika saya saat teduh di sebuah rumah doa yang besar sebesar gereja. Saya merasa itu pengalaman yang sesaat saja. Mungkin itu imajinasi saya berpikir demikian pertama. Lalu malamnya saya dibawa lagi. Keliling-keliling, saya mengelilingi alam semesta. Lalu saya tanyakan, dalam keadaan saya sadar, bukan dalam keadaan bermimpi. Jika ini yang terjadi, yang saya alami ini adalah di luar pemikiran saya, logika saya, kok bisa saya lihat tubuh saya terbaring, saya lihat tubuh saya duduk, lalu ini siapa yang bawa saya? Kenapa seperti ini terjadi? Lalu saya turun kembali, saya bersatu dengan tubuh saya berdoa, Tuhan, aku nggak tahu apa yang barusan kualami. Lalu saya katakan, jika ini memang darimu ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman ini. Tapi tolong jangan gugurkan imanku. Jangan gugurkan imanku. Saya berulang kali mengatakan itu pada Tuhan karena saya takut dengan okultisme. Saya sangat takut dengan okultisme. Saya nggak mau mencoreng nama Tuhan dengan cara berokultisme. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sama dengan hal demikian adalah ketika saya diberikan penglihatan seperti kejadian tsunami di Banten, di mana korbannya ribuan orang. Saya bahkan tahu bagaimana kejadiannya di bulan Agustus untuk bulan Desember. Itu yang dari versi Tuhannya, yang dari versi sorgawinya, dari campur tangan sorgawi. Lalu bagaimana yang menjadi permasalahan apa? Kan itu tidak permasalahan, jadi justru kebahagiaan, toh. Yang menjadi permasalahan adalah ketika saya di luar itu,
Saya berdoa, mendoakan orang yang mandul, mendoakan orang yang tidak punya anak, mendoakan pekerjaan seseorang, mendoakan bagaimana mereka diberkati. Saya mendoakan semua. Pada saat yang sama juga saya diserang. Kamu sendiri pun seperti itu. Artinya adalah ketika saya berbuat kebaikan, saya ingin menjadi pohon atau ranting yang berbuah. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya dan hendaklah engkau berbuah. Ketika saya ingin berbuah, itu yang membuat saya sangat sakit luar biasa. Makanya selalu saya cari, apakah dasarku sudah benar? Apakah aku sudah di pokok anggur yang benar? Apakah aku sudah di jalur Tuhan yang benar? Atau justru aku sendiri sesat? Jangan-jangan Tuhan mengatakan padaku, aku tidak mengenal engkau. Perjuanganku adalah memperjuangkan iman supaya saya berbuah. Lalu saya lihat pekerjaan saya tidak ada beresnya satupun. Saya seorang guru yang selalu dipecat karena saya selalu bilang sama kepala sekolah, tolong diajarkan sesuatu hal yang terukur kepada siswa untuk bekal dia hidup. Saya ajarkan itu, lalu saya dipecat karena saya dianggap membangkang, keluar dari kurikulum. Saya berdagang, tetapi dagangan saya tidak laku-laku. Saya tidak bisa berbuat apapun. Saya untuk menyambung hidup harus jadi supir angkot dulu. Saya harus saya terkadang sangat menangis, sangat sedih menangis karena harus berkata jujur kepada seorang sahabat. Sahabat, saya sudah nggak makan 3 hari, tolong bantu saya makan. Lalu dia transfer 100.000 untuk makan saya 1 minggu. Itu luar biasa sakit kepada saya. Kenapa? Saya ini tahu firman. Saya ini seorang sarjana, saya tahu kebenaran. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan saya, kok begitu sakitnya saya? Itu sekarang sudah terhubung antara mental fisik dengan hal yang surgawi. Yang tidak bisa saya lepaskan dari diri saya sendiri adalah, seperti saya katakan, kalau yang menyerang saya dari luar, seperti yang statement saya tadi metafisik, itu nggak begitu besar, itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau yang menyerang saya adalah pikiran saya sendiri, otak saya sendiri, kehidupan saya sendiri, di mana ini dipengaruhi oleh tadi, ya memang kata Pak Suhanda tadi, Supardi, beliau mengatakan tadi, jangan dengarkan kata orang, iya, saya berusaha menutup telinga saya, tetapi justru ikut juga menutup firman Tuhan. Gitu, hendaklah orang yang punya telinga mendengar, iya, saya berusaha mendengar firman Tuhan. Tetapi karena saya menutup kata orang, tidak mau dengarkan kata orang, karena pengaruh negatif sama saya, tapi justru sekaligus menutup firman Tuhan. Lalu dengan cara seperti apa saya ambil solusi? Saya berusaha membaca kitab Daniel lebih dari 15 kali. Daniel, sembunyikanlah ini dari orang-orang pintar dan orang-orang bijaksana. Mengingat itu, saya berusaha mengucapkan dengan iman, Tuhan, aku hanya ingin berkenan dengan Engkau, hanya ingin dekat pada Engkau, hanya ikut Engkau. Tapi justru semakin parah hidup saya, semakin menderita hidup saya, sampai uang selembar kertas pun tidak ada di dompet saya. Bukan curhat, tetapi ini realita. Dan itu terjadi bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bertahun. Luar biasa Tuhan memproses saya. Dan itu yang buat saya sampai sejauh ini tetap Kristen. Suatu kebanggaan kepada saya adalah saya tetap Kristen, tidak menyangkal. Seandainya saya sudah mau menerima tawaran duniawi, nggak sebesar ini penderitaan saya. Saya bertoleransi seperti kata teman-teman lulusan ITB, lulusan IPB, teman-teman aktivis lainnya, teman-teman orang besar lainnya, pengusaha lainnya. Bang, kau harus toleransi, Bang. Hidup itu realita, Bang. Udah biasa, Bang, amplop di bawah meja, Bang. Waduh, saya nggak bisa, bro. Saya nggak bisa. Saya harus dapatkan proyek, harus di bawah amplop di bawah meja. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa makan itu. Ya kalau nggak gitu, kalau abang nggak dapat pekerjaan, ya nggak apa-apa, saya bilang. Dan sampai sejauh ini, proyek saya yang satu pun tidak ada tuntas, tidak ada yang berhasil. Bahkan hanya pengadaan sepatu atau kaos kaki untuk security pun tidak ada yang jalan. Saya tetap bersyukur. Tuhan, kalau gara-gara dengan cara menyuap, dengan cara yang tidak berkenan di hati saya mendapat pekerjaan, mendingan tidak. Dan itu sakit luar biasanya proses Tuhan itu. Nah, ini serangan metafisik inilah yang terus tiap malam saya hadapin. Lalu datanglah mengetuk di pintu kamar saya, tiba-tiba kemudian jendela kamar saya tiba-tiba dihentak kuat kali, baru teriakan-teriakan, luar biasa itu. Kalau dari luar saya nggak ada takutnya.
Gak ada takutnya. Tapi kalau dari diri saya sendiri, saya tiba-tiba ingin ambil tali lalu ikatkan, waduh itu luar biasa menakutkan. Karena di antara 12 rasul, 12 murid Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan, ketika dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, bunuh diri, bagi saya sia-sia 3,5 tahun Tuhan bersama dia. Sia-sia dia punya iman Kristen, sia-sia Tuhan bersama dia. Ini yang paling saya takutkan, metafisik yang saya katakan, jika dia konkret siapa lawan saya habisin, saya bunuh. Karena ada firman mengatakan, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saya anggap yang saya bunuh itu adalah iblis. Tetapi, mungkin yang saya bunuh itu bukan nyawa seseorang, tetapi roh yang menghantui saya. Saya hancurkan dia. Itu yang saya ingin pergumulkan, bapak-bapak sekalian, pastor sekalian. Saya ini enggak diberkati Tuhan. Saya ini tidak dapat rezeki. Saya ini tidak dapat kehidupan yang layak. Itu yang saya pergumulkan. Kalau memang setelah saya identifikasi secara analisis saya, mohon maaf tanpa mengurai rasa hormat, saya menguasai 15 analisis akademis, SWOT, SQ3R, SMART, dan selanjutnya, bahkan analisis perang sekalipun, karena bapak saya seorang kolonel, bukan bapak kandung tapinya, dan diajarkan kepada saya analisis perang. Saya gunakan analisis perang dalam hidup saya. Apakah akar saya kuat? Apakah saya punya jangkar seperti itu? Itu yang saya analisis. Dan ini ketakutan saya, maka saya bilang, benarkah aku di hadapan Tuhan? Benarkah aku berkenan? Jika memang benar, kenapa aku tidak bisa berbuah? Kenapa aku tidak bisa bangkit dalam hidupku? Kenapa aku terus terpuruk secara ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Serangan-serangan metafisik inilah yang membuat saya, menurut saya, menjadi masalah. Kemungkinan jika saya ditemukan sama orang yang tepat, orang yang benar, kemungkinan bukan masalah saya adalah masalah metafisik. Bisa saja mungkin karena kesehatan mental. Lalu saya sampaikan kepada guru besar, bukan guru besar, tetapi ekspertis di bidang psikologis. Saya katakan, saya selalu curhat sama beliau, Pak, apakah sudah saya butuh dibawa ke rumah sakit jiwa? Apakah mental saya sudah masih sehat? Atau seperti apa? Tolong jujur sama saya, jangan baik-baikin, apa adanya saja, biar saya segera menemukan masalah saya ini seperti apa solusinya. Itu kurang lebih Pak Heri, terima kasih. Ya, oke. Pak Yohanes, saya mau ngomong. Ya, kalau dengarkan apa yang disampaikan, saya ngomong ya cukup keras ya, apa adanya nih ya. Apa yang kamu sampaikan, ya nggak terima amplop gitu dan lain sebagainya, apa yang kamu lakukan, sepertinya kamu tuh orang rohani, sepertinya orang yang kenal Tuhan, sepertinya ya, saya ngomong apa adanya, sepertinya. Jadi kamu menganggap diri kamu benar kenal Tuhan, melakukan hal-hal rohani, dan itu dianggap kamu sudah melakukan. Tetapi hati kecil kamu tetap mengatakan, bagaimana saya supaya berkenan? Bagaimana supaya nanti jangan sampai saya ditolak? Kamu mengatakan kenal Tuhan, tapi kamu nggak kenal Tuhan sebetulnya. Saya ngomong pahit ya. Kamu bilang kamu kenal Tuhan. Kamu melakukan segala macam aturan yang kelihatannya rohani. Tapi sebenarnya kalau kamu katakan, aku bagaimana nih supaya berkenan? Bagaimana nih supaya saya hidupnya istilahnya diberkati, kenal dia, bagaimana berbuah? Kamu nggak kenal Tuhan sebetulnya. Saya ngomong sebenarnya. Enggak, kamu bicara orang-orang yang mengaktivitas rohani, tapi di dalam hati kecilnya, bagaimana saya berkenan, bagaimana saya berbuah, bagaimana saya melakukan, tetap kamu belum kenal. Orang-orang yang dalam keadaan seperti ini gampang dihinggapi sehingga akhirnya kamu dapat melakukan hal-hal yang di luar pemikiran orang-orang yang awam. Tsunami lah, melihat ini lah, melihat itulah. Itu terjadi sering kali. Orang yang bergerak di kerohanian, merasa kenal dengan Tuhan, udah belum kenal, gampang ditumpangi. Sehingga bisa melihat hal-hal yang secara tidak terlihat oleh fisik, yang orang lain tidak bisa. Tapi, kalau kamu lihat diri kamu, apakah kamu sudah diperkenan Tuhan belum sekarang ini? Itu masih tanda tanya bagi kamu. Apa kamu sekarang hidup kamu sudah diperkenan oleh Tuhan? Atau Tuhan sudah menerima kamu? Kamu pertanyakan, apakah Tuhan sudah menerima kamu sekarang ini?
Coba kamu evaluasi. Kamu mungkin katakan belum. Kalau kamu belum diterima oleh Tuhan, bagaimana kamu bisa berbuat untuk Tuhan? Bagaimana Tuhan kamu bisa terima dia ada di hidupmu? Itu menjadi masalah PR bagi kamu. Bagaimana agar Tuhan ada di hidup saya sehingga saya berubah? Kalau tidak, kamu masih dikejar-kejar oleh hal-hal yang di dalam kamu yang kamu katakan kenal Tuhan, padahal kamu tidak kenal Tuhan. Ini saya ngomong pahit ya. Kalau nggak beres-beres hidup kamu harus bereskan. Saya sudah berkenan, saya sudah terima Tuhan, saya sudah diterima oleh Dia. Saya adalah anaknya, darahnya melakukan segala sesuatu untuk saya diterima. Saya bukan bertanya-tanya lagi bagaimana saya berkenan. Nah ini, kamu harus bereskan diri kamu dengan Tuhan. Bahwa kamu sudah beres, kamu sudah diterima sebagai anaknya, sudah. Harus bereskan. Kalau tidak, kamu diombang-ambing oleh pikiran dan lain sebagainya, sehingga perbuatan kamu sendiri, kamu masih meragukan Tuhan. Perbuatan kamu itu meragukan Tuhan. Bagaimana saya berkenan? Bagaimana saya berbuah? Jadi selama ini kamu tidak berbuah. Selama ini kamu belum berkenan. Kamu sendiri yang mengatakannya, bukan kita, bukan saya. Tapi dari kata-katamu sendiri, itulah diri kamu. Saya ngomong pahit ya, untuk rubah kamu. Kamu harus berubah dari dalam, dari hati kamu yang terdalam. Datang kepada Dia, akui Dia. Kalau tidak, kamu terombang-ambing terus oleh dunia ini yang mengintimidasi kamu sehingga kamu kelihatannya rohani, katanya kenal Tuhan, berarti tidak. Sia-sia. Jangan sampai hidup kamu seperti itu. Jangan sampai sia-sia. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, saya juga mau urun rembuk ya. Ya, silakan. Ya, Pak Dimas dalam hal ini dia jujur. Tapi tadi yang Bapak bilang hampir sama ya dengan yang saya katakan. Memang yang perlu yang dilakukan. Ini kan dia iblis menggoda Pak Dimas sehingga dia patah semangat, meragukan, ada keinginan untuk bunuh diri, dia merasa ada metafisika. Tuhan berkata di Amsal 23 ayat 26, hai anakku Dimas, berikanlah hatimu kepadaku. Hatinya diberikan pada Tuhan, maka nanti Roh Kudus bekerja melalui hati Pak Dimas. Itu ada buah pertobatan, ada buah Roh Kudus. Pekerjaan sulit, saat ini sulit. Ya itu fakta. Harus dihadapi. Nanti Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita. Roh Kudus akan membimbing dia. Walaupun sulit, kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan memberi damai sejahtera, ada sukacita, itu kita pasti bisa menanggung. Kita pasti bisa mengatasi kesulitan. Datang kepada Tuhan, serahkan hatimu, pasti hidupmu akan berubah. Ya, kira-kira gitu. Terima kasih. Bung Desem, kapan kita bisa ketemu ngopi bersama? Kapan ada waktu, kasih tahu aku, kita ngopi bersama. Siap, Pastor. Ngopi bareng di Bekasi atau di mana? Ya, Pastor. Ya, saya berterima kasih atas apa yang disampaikan Pastor, Bapak Suhanda dan teman-teman yang lain, bapak yang lain. Saya akan notit itu. Nah, sebagai seorang desem, saya sangat memegang teguh prinsip, saya tidak mau menjadi orang yang bertegar tengkuk. Saya tidak akan mau itu. Saya akan patuh. Saya orang yang sangat ingin patuh pada aturan. Apalagi nasihat dari orang tua saya dalam hal ini pasti jauh lebih tua dari saya. Bukan untuk mematahkan atau mencari alasan saya, tetapi saya bersyukur ketika ada saya diluruskan atas pemahaman. Sedikit untuk Pak Suhanda, Paulus berkata, aku yang kulakukan adalah mengejar dan kalau aku juga dapat meraihnya. Paulus berkata demikian. Nah,
tujuan saya mengatakan ini adalah mempertajam pemahaman saya. Tadi juga Pak Michael tadi berkata tentang jangkar, saya pertegas. Apakah saya mencari jangkar? Ternyata saya sudah menemukan, saya sudah punya jangkar. Mempertajam. Jadi bukan tujuan untuk menyangkal. Mohon maaf, bahasa saya adalah mempertajam. Paulus sendiri mengatakan hal demikian. Artinya dia juga mengatakan bahwasanya dia ingin meraih Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau aku meraihnya. Memang di akhir hidupnya dia mengatakan dia sudah menyelesaikan pertandingan dan dia sudah percaya akan berkenannya Tuhan. Mohon pencerahannya, Pak. Saya ingin sekali supaya benar-benar saya bisa mengimani apa yang dikatakan Pak Suhanda tadi dan dikatakan Pak Yohanes tadi, yang disampaikan Pak Heri juga tadi, walaupun Pak Heri mengatakan memperjelas pertanyaan beliau, saya sudah coba sajikan segamblang mungkin. Benarlah, memang apa yang timbul dalam hati dari pembenaran hatinya itulah yang keluar dari pembenaran hatinya. Iya, saya memang masih kurang percaya atas diri saya sendiri, atas iman saya sendiri. Maka bentuk pertanyaan saya juga demikian. Kenapa saya harus mempertahankan iman saya? Kenapa saya harus mempertahankan iman saya? Karena memang jujur, kalau memang saya harus hidup seperti ini bentuknya, alangkah menderitanya saya karena ada roh Tuhan dalam hidup saya yang menderita juga karena kehidupan saya ini. Nah, ini mungkin pemahaman yang salah bagi saya. Jadi saya coba pertanyakan ini kepada Bapak sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Desem. Siapa yang mau ada yang mungkin mau menanggapi? Tapi kalau saya boleh ngomong sebentar ya Bro, mungkin ini di luar konteks atau konteks tetapi general. Pemahaman saya, karena tadi Bro Desem sempat menyinggung. Jika ukuran relasi dengan Tuhan buah-buahnya itu diukur dengan materi, kita menang tender, kita kaya raya. Hari ini banyak yang nggak percaya Yesus lebih kaya dari kita. Betul nggak? Jika ukuran berbuah itu kita ke panti asuhan, nyumbang sono, nyumbang sini, kita kalah sama Buddha Susi gitu. Jadi jangan pandangan-pandangan Tuhan yang begitu besar kita persempit supaya Tuhan sepandangan dengan pandangan kita. Nah itu yang seringkali nggak nyambung. Hari ini dari sudut pandang Tuhan, saya berani mengatakan Tuhan menata kehidupan ini tidak ada masalah. Tuhan baik, dia kasih. Masalah itu kan yang ribut manusianya. Ketika hal-hal yang dia inginkan tidak terjadi, ekspektasinya tidak tercapai, mulai dia ribut, banyak masalah. Tapi kalau kita tanya Tuhan, itu kan maunya dia, bukan maunya aku gitu. Ya kan, itu kan masalah dia. Tetapi hidup itu dinamis, itu pasti. Karena dinamika kehidupan lah yang kita akan alami setiap hari. Ketika dinamika kehidupan itu nggak enak buat kita, ya kan? Barulah kita mulai merasa menderita, kita sedang susah, kita sedang sulit. Justru untuk Tuhan tuh tahu kita nggak bisa mengatasi semua itu dengan kekuatan kita. Karena itulah dia datang, gitu kan. Mau badai seperti apapun, dinamika kehidupan seperti apapun, sejauh kita percaya pada dia, ya kan, dia yang menuntun, oke kita selamat aja, gitu loh. Artinya selamat ini kita udah nggak lagi dihukum oleh perasaan-perasaan yang bukan berasal dari Tuhan. Yang ada tetap perasaan damai, tetap yakin bahwa semua ini pasti lewat. Dan yang selalu saya juga suka kasih penutup kalau buat itu, siapapun kita yang hadir hari ini pernah mengalami kehidupan yang jauh lebih sulit dari saat ini, yang menurut kita lebih menderita dari saat ini kan. Tetapi toh lewat kan. Tetap anak-anak pada besar, tetap anak-anak pada lulus sekolah, tetap kita juga masih hidup sampai saat ini. Dan yang luar biasa betapa munafiknya kita, biarpun kita udah teriak-teriak hidup begitu susah, kita kayak menderita. Kalau hari ini Tuhan tawarkan, lu mati aja. Tetap kita akan bilang, jangan dulu Tuhan, saya mau hidup 1000 tahun. Beda sama saya kalau itu Pak. Kalau itu beda banget sama saya. Saya justru pengen kembali ke rumah Bapak, Yohanes 14. Saya berterima kasih. Jadi memang yang sering kali nggak nyambung, kitanya belum mati. Jadi kita ingin Tuhan tuh mau ngikutin pikiran kita, mau ngikutin kehendak kita.
Dia yang begitu besar dipaksa untuk masuk ngikutin maunya kita yang sangat kecil gitu. Padahal rencana Tuhan buat kita tuh besar gitu. Bukan seperti itu. Jadi ya itu sharing pendapat dari saya aja lah. Ya perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan mindset yang saya dapatkan ketika saya coba semakin mengimani kalau Kristus di dalam saya. Karena kalau Kristus di dalam kita, biar Kristus sendiri lah, ya kan yang menuntun kita. Jangan dibalik, kita yang nuntun Kristus. Kristus harus mau ngikutin maunya kita. Buah-buahnya menurut kita seperti ini Yesus. Jadi Yesus mesti kabulin. Ya nggak bakal. Akhirnya nanti Tuhan akan bilang, lu gantiin gue deh yang jadi Tuhan. Ya kan? Kok gue diatur lu? Oke bro, intermezzo aja. Silakan yang lainnya. Ya, sebagai terakhir aja mungkin ya waktunya. Jadi seperti udah dengar cerita dari Bro Desem, bahwa ada metafisik yang selalu menyerang. Ya. Lalu saran dari Pak Girsang itu bagus sekali supaya ada waktu bisa ngobrol, kopi. Nah, karena saya suka filter, kalau setiap ada orang yang bermasalah, saya suka filter. Ya, mungkin teman-teman juga tahu bahwa kita punya roh, terus punya jiwa, dan punya tubuh. Nah, kalau masalah sakit penyakit, berarti cancer atau jantung atau segala macam itu masalah tubuh. Dan kita kasih ke dokter. Lalu kalau masalah jiwa, nah ini agak ramah. Itu perlu waktu bertahun-tahun. Pengobatannya itu dengan terapi banyak bicara begini, curhat, lalu lupakan masa lalu. Mungkin ada tekanan mental waktu masih dulu-dulu yang masih masuk ke dalam bawah alam sadar. Yang seperti tadi bilang udah ke psikolog, nah itu perlu dilanjut. Karena orang yang takut ular dari kecil, hanya diajak ngobrol sama psikolog ini berapa waktu, berapa sebulan, 2 bulan, sudah berubah jadi berani. Nah itu masalah mental. Tapi kalau masalah roh, yang jahat itu saya yakin langsung saat itu juga kabur. Karena roh itu sudah ada di diri kita masing-masing orang percaya. Mengusir setan segala macam apapun, kalau kita yakin jangkar itu ada dalam hati kita, kita lawan. Itu enggak tunggu-tunggu lagi langsung kabur, karena Tuhan Yesus yang mengusir, yang ada dalam diri kita mengusir. Tapi kalau masalah datang lagi, waktu kita pusing, waktu kita labil, datang lagi, nah itu masalah mental, jiwa. Jadi kelihatannya, kalau saya lihat ambil kesimpulan, mungkin salah atau enggak, Bro Desem ini di masalah mental, jiwa. Iya. Itu aja, ya. Karena roh udah oke, udah punya pengalaman rohani yang tinggi, fisik kayaknya kuat, sehat, hanya salah mental. Ya. Ya, oke. Ya, setuju bro. Siogianya kalau kita yakin Kristus di dalam kita udah nggak berbicara lagi cobaan iblis segala macam, nggak ada lah. Artinya walaupun dia ada, tapi logikanya dia nggak berani lah nyobain kita. Suruh cobain yang lain aja lah, yang memang belum percaya Yesus kan gitu ya kan. Itu masih banyak marketnya, nggak usah harus ke kita gitu. Oke, yang lainnya silakan. Akhir ya, dari saya Pak Yohanes ya. Oh silakan bro, ini yang ditunggu-tunggu kok. Jadi kebiasaan baca Alkitab, doa, ya itu semuanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik begitu. Ya, bukan berarti kita doa dan baca Alkitab mencari keselamatan, bukan. Tapi yang pastinya kalau kita nggak rajin baca, kita gampang dibohongin orang gitu loh, ya kan? Walaupun yang rajin baca belum tentu juga dibukakan firman-Nya gitu loh, ya. Iya. Tapi pengalaman pribadi saya untuk Pak Dasem, saya juga punya pengalaman yang lebih kurang sama, tapi yang nggak ngeri-ngeri begitu, khususnya hanya masalah ekonomi. Tapi saya juga membawa diri saya seperti apa yang Bapak, tapi nggak seperti itu semua lah ya. Paling tidak doa apa segala baca firman, bergumul begitu ya, itu. Dan saya menikmati berkat itu gitu loh. Ya, jadi jangan juga kita seakan-akan bahwa itu sesuatu yang tidak penting begitu loh ya. Bagaimana kita mau mengenal pribadi Tuhan kalau bukan dari pembacaan firman Tuhan begitu. Bagaimana kita mau mengenal pribadi Dia tanpa ada perenungan gitu loh. Benar dia ada di dalam kita, clear. Kita ada di dalam Dia, clear gitu loh. Tapi secara hari-hariannya mana lebih bagus, baca komik atau baca Alkitab? Mana lebih bagus, muji Tuhan atau muji maaf begitu, ya kan? Jadi Pak Dasem
lakukan aja seluruh masalah rohani begitu ya. Kalau masalah ekonomi itu biasalah suatu proses aja ya kan. Karena Bapak nanamnya durian, ya jangan harap dalam waktu 1 bulan tumbuh gitu loh. Ya, Betul. ya udah. Kalau memang hari ini belum, anggap aja kirbatnya gede, ya kan, sehingga isinya belum penuh begitu loh. Ya, itu aja prinsipnya begitu ya. Nah, jadi perlu minta hikmat juga untuk berdagang atau berbisnis, ya kan? Kenapa? Karena kita hidup ini ya namanya kita di dunia kan begitu kan? Ya pinter-pinter lah bawa diri, bukan berarti kita harus melakukan dosa begitu loh, ya kan? Nah, contoh misalnya orang pajak katanya begini gitu loh. Kita nggak bohong gitu loh, tapi kita harus berpinter-pinter. Kenapa? Bayar pajak salah, nggak bayar juga salah gitu loh, ya kan? Nggak ada yang benar gitu. Untuk itulah kita perlu berhikmat gitu loh, ya kan? Nah, mungkin itu tambahan saya sih seperti itu ya, gitu ya. Jadi ya sesuatu yang baik lakukan sajalah, ya, karena itu nggak bakal dosa kok gitu loh, ya. Baca kitab rajin nggak dosa, ya, begitu loh. Seperti itu sih. Thank you, Pak Yones. Oke, thank you. Siapa lagi ya? Kita 5 menit lagi dah ya, biar sekalian tanggung nih. 12.30 kita tutup, silakan. Ya, langsung kita tutup aja setelah ini. Siapa yang mau ambil kesempatan terakhir? Ya. Ya Pak Tommy, betul Pak Tommy. Jadi Pak Tommy itu nyinggung saya. Dulu saya tuh manusia lama saya. Saya rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin misa pagi. Tapi saya dagang sama Tuhan dengan harapan doa saya dikabulkan. Gitu. Ternyata hari ini, iya kan, kita rajin baca Alkitab untuk semakin mengenal Dia, ya kan? Amin. Kita semakin makin mengenal Dia, dan juga berdoa. Sekarang saya tuh motivasi saya berdoa bukan lagi untuk banyak minta supaya dikabulkan, tapi saya banyak berdoa, berbicara sama Dia supaya akrab, supaya dekat. Karena tiap hari ngomong gitu sama Dia. Pak Yones, satu hal Pak Yones. Ya. Anak-anak saya, gimana saya mau suruh dia baca Alkitab kalau saya baca komik gitu loh Pak loh. Iya. Bacalah Alkitab untuk mencari rahasia Kristus. Kalau kita mau mencari, tiap hari lah. Tiap hari kita pasti baca Alkitab. Saya tiap hari baca Alkitab, bukan berarti enggak. Tapi untuk mencari rahasia Kristus, bukan seperti dulu gitu kan. Jadi ada suatu perbedaan dengan jelas dari baca Alkitab yang dulu dengan baca yang sekarang. Nah ini kita harus lihat perubahan di dalam diri kita di dalam membaca. Oke, terima kasih. Tambahan. Gini bro, kita ini dulu disebut hamba Tuhan, sahabat Tuhan, anak Tuhan, murid Tuhan. Ingat, itu proses. Sebenarnya kita ini adalah mempelai Kristus. Nah, pahamkah kita bahwa kita ini mempelai Kristus? Nah, ini tahapan yang tertinggi. Kenapa? We are unity with Him. So, jangan jadikan Kristus dan baca Alkitab menjadi jimat. Bukan, gitu ya. Jadi jangan jadikan itu jimat. Sama, dulu saya kalau mau pelayanan, ada orang itu doa puasa dulu sebelum berangkat. Oh, kita mau berangkat kemana nih? Harus doa puasa gini-gini. Saya bilang sama mereka, lu doa puasa mau untuk apa? Untuk apa? Supaya kuat, supaya nanti kalau diapa orang nggak kena. Nah, itu lu jadikan Tuhan sebagai jimat doa puasamu. No. Kalau mau pelayanan jalan aja, karena Dia ada bersama kita. Let's go, jalan gitu loh. Bukan kita harus begini, ada persyaratan gini baru pelayanan. Ya, nggak begitu gitu loh. Ya, itu pengalaman pribadi saya. Dan saya juga dulu ya Tuhan pakai juga dalam pelepasan lah, kesembuhan lah, macam-macam gitu ya. Tapi bukan kita karena doa puasa itu, karena begitu-begitu. Ya memang Tuhan mengalir aja lewat kita gitu ya. Jadi take it easy in your life. Ini take it easy in your life. Jangan ya itu tadi, kalau saya begini sama Tuhan begini nanti akan begini. Itu tadi yang agenda tadi itu nggak boleh ada agenda. Kalau saya begini-begini nanti Tuhan akan begini-begini kan, akan begini. Nah, jangan main game sama Tuhan. No. Hidup bersama Dia itu seperti suami istri yang akrab.
Ginosko bersama dia. Itu artinya relasi kita sama Tuhan itu begitu intim dalam roh dan kebenaran. Coba nikmati hidup bersama dia day by day. Bukan karena baca Alkitab baru kita merasa ini. No. Baca Alkitab bagus seperti Pak Tommy bilang, betul bagus. Tapi bukan karena baca Alkitab terus Tuhan sayang kita. No. Karena doa puasa Tuhan sayang kita. Bukan. Enggak. So, miliki dulu happiness bersama dia, bersatu dengan dia. Ya, kemudian apa-apa yang kita nanti percaya deh. Nanti inspirasi itu datang dari Tuhan. Nah, dalam hidup dia yang memberi inspirasi dalam hidup kita. Langkah kita gimana, ini gimana, itu Tuhan yang bawa kita berjalan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita ada di dalam dia. Bukan dibilang karena kita taat, bukan yang taat itu Kristus itu yang taat. Tapi kita hidup di dalam yang taat itu, kita hidup di dalam yang kudus itu, kita hidup di dalam Tuhan yang luar biasa itu, bersatu dengan dia. Maka dia yang membawa kita ke jalan-jalannya yang luar biasa. Percayalah itu akan terjadi. Itu loh. Aminkan aja. Amin. Ya. Nah, sebelum ditutup kita mau berdoa untuk beliaunya ya. Bro, saya tambahkan satu boleh, Bro? Ya, boleh. Bro, jadi gini. Ya, ini buat kita semua sih sebenarnya ya. Romantis nih. Ya, dia temukan kita pada saat kita masih di got yang bau banget. Ya, bau banget gitu loh. Dia angkat kita, dia bersihkan kita, dia mandikan kita, terus dia bilang, I love you. Wih, luar biasa itu ya. Dan itu sampai sekarang. Itulah Tuhan kita. Dia bukan di sana, di dalam hati kita. Jadi, kenapa saya suka ngeliat langit, suka lihat bintang? Karena pada saat itu orang-orang dulu, yang saya dulu juga, ketika banyak masalah, mereka ngeliat ke langit yang sama. Ya, bintang yang sama, planet yang sama. Jadi Tuhan nggak berubah. Dia tetap sama. Lalu dia bilang, I love you. Oke, thank you, Bro. Lanjut, Bro. Sekalian langsung doa untuk beliaunya, untuk Desem. Doa untuk Desem. Oke, kita doa. Bro Desem, Tuhan selalu bilang I love you buat Anda. Ya saya doa nih ya, cuma saya doanya begini. Tuhan Yesus bilang I love you buat kamu, buat kita semua. Di dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dia selalu bilang I love you. Yuk kita sekarang di hadapan Tuhan, yang ada Tuhan dalam kita, hanya satu. Saya percaya Tuhan. Walaupun saya sekarang di tanah gersang, atau di daerah dingin, atau kepanasan, atau apapun. Ataupun beban kehidupan begitu kuat yang kita harus tanggung. Tapi ya, Tuhan ya, kita harus percaya bahwa dia tetap mencintai kita. Dan kita akan bilang, I love you too. Tuhan, ini kami Tuhan, orang yang harus memilih dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, bahwa kondisi apapun dalam kehidupan ini, kami percaya Engkau mencintai kami selalu. Dan kami harus berkata bahwa Engkau telah mencintai kami dan kami hidup dalam cinta-Mu Tuhan. Buat saudara kami Desem Tuhan, kami hanya bisa mengatakan di hadapan-Mu Tuhan, roh yang ada di dalam kami semua, kuatkan Desem untuk berdiri di posisi dalam pemahaman bahwa Tuhan ada di dalam dia, dan Tuhan itu begitu mencintai dia. Amen. Tuhan itu selalu berkenan akan dia. Amen. Dan tidak pernah meninggalkan dia. Dan sama sekali Tuhan tidak pernah menguji dia, tidak pernah menguji kami semua. Karena Tuhan tahu, kalau kami diuji, kami pasti tidak akan sanggup. Pasti akan gagal. Dan Tuhan memang tahu tidak bakal menguji yang seperti itu. Sehingga Tuhan katakan, I love you. Aku selalu menerima Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini sharing yang berbeda Tuhan dari biasanya, karena kami berbicara kehidupan dengan contoh kehidupan yang nyata saudara kami Desem, bahkan kami semua Tuhan. Akhir kata, kami mengatakan I love you, Jesus. Amen. Amin. Amin. Jadi udah selesai doa penutup, Bro Kirsan, silakan. Oh ya, mari kita tutup dalam doa. Ada Bro Adung mau ngomong tuh, Suanda.
Enggak, udah. Saya pikir udah selesai, mau tutup, saya dadah. Udah. Udah Bro Dodi, udah doa. Mari kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bro Suhanda. Tuhan, kami bersepakat pakai Bro Suhanda di dalam kehidupannya untuk lebih lagi. Dan pakai juga di dalam usahanya, apa yang dia kerjakan Tuhan juga buat berhasil sempurna. Dan kami aminkan dia juga di tengah-tengah keluarganya mengalami kesehatan yang prima dalam hidupnya. Juga kepada kami semua yang hadir, terutama juga Bro Desem yang ada bersama-sama dengan kami mengucap syukur akan kesaksian dia yang kami bisa mendengarkan pengalaman hidup yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dia sedikit pun. Tuhan, Engkau ada di dalam dia, di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya dia telah mengalami keselamatan jiwanya di dalam Engkau, Tuhan. Sehingga dia benar-benar bisa menghidupi hidup bersama Engkau di dalam dia dari hari lepas hari, dari detik per detik. Terima kasih Tuhan, kami aminkan kami semua yang hadir bersama semua keluarga dan anak cucu. Kami aminkan kami semua sehat Tuhan di dalam Engkau. Dan kami aminkan juga apa yang Tuhan percayakan, yang kami kerjakan, dan anak cucu kami kerjakan. Semuanya Tuhan buat berhasil sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya esok juga ada sharing firman Tuhan di gereja masing-masing. Walaupun Tuhan percayakan hamba-Mu akan menyampaikan di JKB. Dan hopefully ada teman-teman yang bisa hadir. Juga demikian juga kami ketemu di Sabtu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. 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 Ya, Terima kasih semuanya. Ada tambahan pengumuman. Tanggal 3 ada diskusi. Ya. Tanggal 3 hari Rabu malam ada Zoom tentang langit baru, bumi baru. Pak Girsa yang sampaikan, Bro Budi yang moderator. Jadi diharapkan teman-teman semua hadir, bisa hadir hari Rabu malam. Ya, jam 7:30 malam. Seru. Nah, juga Bro Luhut Panguribuan, mana Pak Luhut? Masih ada? Nggak ada ya. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu Rabu malam ya. Bu Olfa, thank you Bu Olfa. Bu Olfa, Bu Olfa. Sama-sama Pak semua, Inspiratif, selamat siang. Desem, Tuhan berkati Pak Desem, semangat Pak Desem. Ya Pak Suhanda. Pak Alex, thank you Pak Alex. Ya. Pak David, Pak Jonathan. Kalau ada infonya mohon info ya. Johannes semua. Hati-hati di jalan Pak Bidudi. Hati-hati tuh. 1, 2, 2, 3.